Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurdiana. Saya dari kelas FAI 6B. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah pendidikan Islam, yang mana ini untuk pemenuhan tugas UAS dari dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPDI. Nah, di sini insya Allah saya akan menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dari dakwah secara tersembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Oke teman-teman. Jadi sebelumnya itu Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi, ya kurang lebih 3 tahun. Yang mana perintah berdakwah ini beliau lakukan pertama itu melalui pendekatan personal terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat seperti keluarganya, sahabatnya. Makanya sebelumnya itu ada sebutan namanya as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa sih beliau itu pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu? Kenapa nggak harus langsung terang-terangan? Karena melihat beliau yang saat ini berada di lingkungan kafir Quraisy, dikhawatirkan adanya pertentangan yang sangat luar biasa terhadap mereka, sedangkan untuk pengikut dari agama Islam sendiri itu masih sedikit. Maka dari itu di sini untuk dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sih beliau itu awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena kan dengan pelajaran yang beliau dapatkan, wahyu-wahyu yang beliau dapatkan, terutama yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj, yang mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau diperjalankan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Itu kan suatu hal yang gaib, yang mana di luar batas nalar manusia, yang sulit sekali dipercaya oleh manusia, sehingga Rasulullah itu menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah, ketika udah banyak nih sedikit demi sedikit yang percaya kepada dakwah Islam, kemudian dia bersedia untuk memeluk agama Islam, maka turunlah perintah dakwah secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan ini beliau memanggil Bani Hashim, yaitu menjelaskan tentang ketauhidan. Kemudian lama-kelamaan tersebar luas sampai terdengar oleh Abu Jahal. Makanya di sini Abu Jahal dan Abu Lahab sangat menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga turunlah surat Al-Lahab yang mana menceritakan tentang Abu Lahab. Kemudian di sini juga orang kafir Quraisy ini berusaha untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, beliau akan selalu melindungi Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah walaupun beliau sendiri belum memasuki Islam. Itu adalah janji dari paman Rasulullah SAW. Makanya di sini Abu Lahab dan Abu Jahal itu berusaha untuk memberikan perjanjian kepada Rasulullah untuk saling beribadah dengan agamanya. Misalnya Rasulullah juga merasakan beribadah dengan Tuhannya mereka, begitupun mereka beribadah dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Tapi turunlah surat Al-Kafirun bahwasannya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini terdapat penjelasan bahwasannya tidak boleh ada percampuran penyembahan dalam satu agama, sehingga pada akhirnya di sini Nabi Muhammad SAW tetap terus mengembangkan dakwah Islamnya, sampailah saat ini dakwah Islam yang terus menyebar luas. Walaupun memang banyak sekali rintangan, bahkan peperangan-peperangan yang harus menggugurkan banyak jiwa, namun mereka semua mati syahid karena berperang untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena segala kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.